Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, mahasiswaku semuanya, pada hari ini kita sudah memasuki pertemuan ketiga dalam mata kuliah Fikih Muamalah 2. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas materi mengenai syirkah atau yang sering kita kenal dengan istilah musyarakah. Apa itu syirkah? Pasti teman-teman mahasiswa semuanya sudah mengenal apa itu musyarakah atau syirkah. Ya, syirkah adalah suatu kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak atau lebih, di mana kedua belah pihak tersebut menyertakan modalnya, ya, dan nantinya ketika usahanya menghasilkan keuntungan atau kerugian akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati di awal. Nah, bisa teman-teman lihat semuanya pada slide bahwa syirkah menurut istilah yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Ya, tentunya ini berdasarkan kesepakatan di awal kontrak. Kemudian, syirkah menurut bahasa berarti al-ihtilat, yang artinya campur atau pencampuran. Maksud pencampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan, ya. Jadi perkongsian, kerjasama lah, di mana beberapa pihak menyertakan modalnya. Gitu. Dan nanti keuntungannya akan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama di awal. Nah, terdapat beberapa jenis syirkah, ya teman-teman. Di antaranya ada yang namanya syirkah amwal, syirkah abdan atau a'mal, dan syirkah hujum. Nah, apa perbedaan di antara ketiga syirkah ini? Yang menjadi pembeda adalah terletak pada modal usahanya, gitu ya. Jadi modal usaha itu sesuai yang saya katakan tadi bisa berupa harta kekayaan. Nah, akan tetapi terdapat juga jenis syirkah yang tidak melulu modal usahanya berupa harta kekayaan, ya. Nah, yang pertama syirkah amwal. Syirkah amwal ini syirkah yang modal usahanya berupa harta kekayaan dalam bentuk uang atau barang. Jadi penyertaannya setiap pihak itu menyertakan uang, gitu ya, bentuk modal usahanya, atau bisa barang, gitu. Kemudian yang kedua ada syirkah abdan atau a'mal. Nah, syirkah abdan atau amal ini merupakan modal usaha bukan berupa harta kekayaan, namun dalam bentuk keahlian atau keterampilan usaha atau kerja. Jadi bisa gitu ya, kita bersyirkah tapi kita tidak memiliki modal usaha, kita tetap bisa melakukan syirkah dengan modal usahanya itu bukan harta kekayaan, tapi dengan bentuk keahlian atau keterampilan, ya. Contohnya, teman-teman, contohnya apa coba? Untuk syirkah amal ini. Misalnya untuk membangun suatu rumah, ya, suatu rumah tentu ada tukang, ya, atau orang-orang yang bisa membangun rumah tersebut. Nah, orang tersebut dia bersyirkah bukan dengan harta kekayaannya, tapi dengan keahliannya. Entah itu keahliannya dalam mendesain rumahnya atau mengecat, ya, atau dan lain sebagainya, gitu. Kemudian ada yang namanya syirkah hujum. Nah, syirkah hujum ini adalah syirkah yang modal usahanya itu bukan berupa harta kekayaan, tapi dalam bentuk reputasi atau nama baik salah satu atau seluruh syarik. Syarik ini pihak-pihak yang berserikat, ya, pihak-pihak yang bekerja sama. Nah, contohnya apa? Contohnya teman-teman pasti sudah tahu, ya, terdapat beberapa artis gitu ya yang membuka usaha gitu. Ada misalnya usaha bakery gitu ya, bolu, usaha wingko dan lain sebagainya. Nah, artis ini dia
bekerja samanya bukan dalam bentuk modal gitu ya pada umumnya, tapi dia menyumbang modal usahanya itu dalam bentuk reputasi atau nama baik karena artis tersebut sudah dikenal di masyarakat gitu, sehingga diharapkan dapat menarik konsumen untuk berbelanja atau membeli atau mengkonsumsi produk tersebut gitu ya. Jadi untuk Syirkah Wujuh ini modal usahanya bukan berupa harta kekayaan, tapi berupa nama baik atau reputasi ya. Nah, kemudian dalam akad tentu ada sigat ya atau ucapan yang harus diucapkan di awal kontrak akad. Menurut Fatwa DSN MUI nomor 114 garis miring DSN MUI garis miring 9 garis miring 2017 tentang akad syirkah. Jadi kalau misalnya mau lihat bagaimana regulasi syirkah ini diatur, teman-teman bisa download ya fatwanya DSN MUI tentang akad syirkah ini. Nah, untuk akad sigatnya sendiri harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima oleh para mitra atau syarik. Ya. Jadi harus tegas, jelas, gitu. Jangan membuat wagu atau istilahnya jangan membuat bingung gitu ya. Jadi harus secara jelas. Kemudian boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan atau tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tentunya sesuai syariah. Jadi dalam sigot itu tidak melulu harus secara lisan, tapi boleh juga secara tertulis ya, dengan tanda tangan kontrak begitu. Kemudian secara perbuatan atau tindakan, secara elektronik pun bisa gitu ya, tanpa bertatap muka secara langsung, misalnya dengan menggunakan formulir elektronik atau dengan website, aplikasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini ketentuan daripada syarik. Syarik itu mitra ya. Syarik itu orang-orang yang melakukan kerjasama gitu. Atau pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Nah, itu dinamakan dengan syarik. Nah, dalam fatwa DSN tentang syirkah ini, syarik itu boleh berupa orang ataupun lembaga berbadan hukum atau tidak berbadan hukum gitu. Jadi yang melakukan syirkah ini boleh seseorang atau individu, boleh juga lembaga. Nah, baik lembaganya itu memiliki badan hukum ataupun tidak berbadan hukum itu diperbolehkan. Contohnya ya, yang melakukan syirkah dalam bentuk lembaga, misalnya lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Misalnya perbankan ya, di dalam perbankan juga tentunya perbankan dalam meluncurkan produk-produk syariah terdapat akad syirkah yang diimplementasikan di dalamnya. Kemudian yang kedua, syarik atau mitra wajib cakap hukum. Jadi yang bekerja sama itu atau syarik itu harus paham hukum ya, baik hukum syariah maupun hukum secara undang-undang gitu. Kemudian yang ketiga, syarik atau mitra wajib memiliki harta yang disertakan sebagai modal usaha atau memiliki keahlian atau keterampilan usaha gitu. Karena syirkah ini adalah bentuk dari kerjasama dalam usaha tertentu, sehingga para pihak atau syarik itu dia wajib memiliki modal usaha ya, entah modal usahanya dalam bentuk harta atau modal usahanya dalam bentuk keterampilan gitu, atau bisa juga yang tadi dikatakan modal usahanya dalam bentuk nama baik atau reputasi. Nah, kemudian ini fatwa DSN MUI tentang akad syirkah ini juga mengatur mengenai modal usahanya. Modal usaha syirkah yang pertama, modal usaha syirkah wajib diserah terimakan baik secara tunai maupun bertahap sesuai kesepakatan. Nah, jadi modal usahanya ya bisa juga dilakukan secara bertahap gitu, tidak 100%. Misalnya dikatakan modal usaha yang disepakati di awal, pihak A bermodal usaha 50 juta, pihak B 50 juta gitu. Tapi bisa dicicil misalnya 20 juta, 20 juta gitu, atau dilakukan secara tunai juga diperbolehkan. Nah, yang terpenting adalah adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak tersebut. Kemudian yang kedua, modal usaha syirkah boleh dalam bentuk harta ya, atau syirkah amwal. Boleh dalam bentuk keahlian atau keterampilan yang dinamakan dengan syirkah abdan,
Dan juga boleh dalam bentuk reputasi usaha atau nama baik atau syirkah wujuh ya, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang poin ketiganya, modal usaha syirkah amwal pada dasarnya wajib berupa uang. Namun boleh juga berupa barang atau kombinasi antara uang dan barang. Jadi hartanya itu secara dasar hukumnya itu sebetulnya uang, namun diperbolehkan juga barang maupun kombinasi di antara keduanya. Gitu. Misalkan ada seperti misalkan ya antara barang dan uang gitu. Antara pihak A dan pihak B bekerja sama melakukan syirkah amwal, di mana pihak A dia itu memberikan modalnya berupa uang ya senilai 200 juta untuk membangun sebuah usaha ayam geprek misalnya. Nah, kemudian pihak B dia juga menyediakan modal usaha tapi bukan dalam bentuk uang tapi bentuknya barang ya, berupa misalnya gerobak gitu, alat-alat memasak, alat-alat produksi, alat-alat untuk marketing dan lain sebagainya gitu. Jadi berupa barang. Nah, itu contohnya untuk syirkah amwal. Kemudian yang poin keempat, jika modal usaha dalam bentuk barang harus dilakukan takwim al-urud pada saat akad. Nah, apa itu takwim al-urud? Jadi takwim al-urud itu menaksir ya, menaksir atau memperhitungkan atau menganalisis kira-kira berapa sih nilai barang tersebut ya. Kayak tadi kalau saya contohkan itu misalnya alat-alat untuk produksi, alat-alat untuk marketing, gerobak, kemudian misalkan etalase, komputer dan lain sebagainya. Nah, itu harus dihitung secara detail dan jelas di awal. Kira-kira kalau dikalkulasikan, kalau dirupiahkan itu nilainya berapa gitu ya. Itu namanya takwim al-urud. Jadi fungsinya adalah untuk melihat dengan jelas gitu ya, saling terbuka antara kedua belah pihak berapa rupiah ya atau berapa persen kontribusi dari masing-masing pihak ini karena nantinya berefek pada pembagian nisbah atau bagi hasil di kemudian hari. Nah, kemudian poin kelima, modal usaha yang diserahkan oleh setiap syarik wajib dijelaskan jumlah atau nilai nominalnya. Ya, sudah saya jelaskan tadi, jadi harus jelas berapa kontribusi nilai nominalnya, berapa rupiahkah dari masing-masing pihak yang bekerja sama. Kemudian poin keenam, jenis mata uang yang digunakan sebagai ra'as al-mal wajib disepakati oleh para syarik. Nah, ras al-mal ini adalah maksudnya modal usaha ya. Jadi modal usahanya, jenis mata uang yang digunakan sebagai modal usahanya wajib disepakati oleh para syarik. Jadi mau pakai jenis mata uang apa nih gitu. Kalau Indonesia rupiah ya, misalkan mau pakai mata uang rupiah, nah itu disepakati ya. Gitu. Kalau berbeda negara ya misalnya antara Malaysia dan Indonesia gitu ya. Kan Malaysia menggunakan ringgit, Indonesia menggunakan rupiah. Nah, itu harus disepakati mau menggunakan jenis mata uang yang mana, apakah Indonesia, apakah rupiah, atau apakah ringgit, atau apakah justru menggunakan US dollar ya gitu. Intinya itu harus disepakati. Nah, kemudian poin ketujuh, jika para syarik menyertakan kelas al-mal berupa mata uang yang berbeda, ya contohnya tadi ringgit dan rupiah, nah maka wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai rois al-mal pada saat akad. Jadi harus dikonversi terlebih dahulu gitu. Misalnya kekeh nih mau yang pihak Malaysia gitu ya mau pakai ringgit, yang pihak Indonesia tetap mau pakai rupiah. Nah, hal tersebut juga diperbolehkan ya, yang terpenting harus dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati pada saat akad. Misalnya pada saat akad disepakati ya udah nanti dikonversi ke dalam bentuk US dollar gitu. Jadi harus dikonversikan dulu dari rupiah ke dalam US dollar menjadi berapa US dollar, kemudian dari ringgit ke US dollar menjadi berapa US dollar gitu ya. Kemudian yang kedelapan, rois al-mal tidak boleh dalam bentuk piutang. Jadi modalnya jangan dalam bentuk piutang ya, tapi maksudnya piutang kayak gini. Misalnya yang tadi ya bekerja sama pihak A dan pihak B bekerja sama gitu ya. Pihak A ini dia memiliki kewajiban untuk menyertakan modal sebesar 50 juta ya katakanlah. Nah, tapi 50 jutanya
tidak ada di pihak A gitu ya. Misalnya uangnya ada di pihak C sebagai piutang pihak A. Nah, itu yang seperti itu tidak diperbolehkan, tapi harus ada di tangan pihak A gitu ya. Bukan ada di tangan pihak C yang menjadi piutangnya pihak A. Nah, hal tersebut tidak diperbolehkan. Jadi harus bebas dari bentuk piutang. Kemudian biasanya musyarakah ini dilaksanakan di perbankan ya. Ini teman-teman bisa lihat untuk skemanya atau bagannya, di mana dalam hal ini yang melakukan yang sebagai syarik ya atau para mitra ini adalah nasabah dan bank. Jadi nasabah dan bank berkontrak melakukan akad syirkah, di mana bank dan nasabah menyertakan masing-masing modalnya, kemudian dilakukan suatu usaha tertentu dan menghasilkan keuntungan. Keuntungannya dibagi dua antara bank dan nasabah, dan jika menghasilkan kerugian, kerugiannya pun dibagi dua antara nasabah dan bank. Nah, berapa besarnya? Besarnya sesuai kesepakatan di awal. Entah itu 50%, 50% ya. Entah itu 30%, 70%, sesuai penyertaan atau kontribusi modal yang disertakan oleh masing-masing syari gitu. Kalau misal modalnya pada tahap awal 50%, 50%, ya berarti nanti untuk untung dan ruginya pun dibagi dua, 50%, 50%. Nah, kemudian dikenal juga dengan istilah musyarakah mutanakisah atau disebut dengan MMQ. Nah, akad MMQ inilah yang biasanya sering digunakan dalam akad-akad di perbankan syariah. Ya. Musyarakah mutanakisah atau syirkah adalah musyarakah ya. Jadi musyarakah mutanakisah itu musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset atau barang atau modal salah satu pihak atau syarik berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Jadi kalau pertemuan kemarin kita sudah membahas adanya ijarah mutahiyah bitamlik ya, dari adanya sewa kemudian diakhiri dengan jual beli gitu karena berpindah kepemilikannya menjadi 100% milik penyewa. Nah, dalam musyarakah atau syirkah juga dikenal dengan istilah musyarakah mutanakisah, hampir sama dengan ijarah mutahiyah bitamlik gitu ya. Di mana musyarakah mutanakisah ini yang awalnya bentuknya kerjasama antara kedua belah pihak, namun pada akhirnya suatu kepemilikan tersebut atas aset ya, baik barang maupun modal usaha, itu akan sepenuhnya 100% dimiliki oleh salah satu pihak ya secara bertahap gitu. Dan pihak lainnya menjadi tidak memiliki hak apapun gitu. Jadi kalau mutahiyah bitamlik itu seperti kombinasi antara ijarah dan al-bai'i ya atau jual beli. Nah, kalau musyarakah mutanakisah ini kombinasi antara syirkah dengan al-bai'i atau syirkah kerjasama dengan jual beli. Dalam akad musyarakah mutanakisah, pihak pertama atau salah satu syarik, misalnya LKS, lembaga keuangan syariah, wajib berjanji untuk menjual seluruh hisahnya secara bertahap dan pihak keduanya. Dan pihak kedua, syarik yang lain atau nasabah wajib membelinya. Jadi hisah itu seperti hisah itu hisah itu kepemilikan gitu ya. Menjual seluruh hisahnya, kepemilikannya gitu, modalnya gitu ya. Jadi di awal itu ketika melakukan akad musyarakah mutanakisah harus disepakati gitu ya bahwa pihak pertama misalnya berjanji untuk menjual seluruh hisahnya atau kepemilikannya dan pihak kedua pun berjanji akan membeli hisah tersebut gitu. Nah, hisah itu bentuknya bisa barang gitu ya, bisa modal dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini adalah pendapat ulama daripada akad MMQ ya. Menurut Ibnu Qudamah ada pernyataan apabila salah satu dari dua yang bermitra membeli porsi dari syarik lainnya maka hukumnya boleh karena ia membeli milik pihak lain. Jadi Ibnu Qudamah dalam hal ini membolehkan adanya sirkah yang dibeli oleh salah satu syarik ya.
atau yang dinamakan dengan syirkah mutanakisah ini diperbolehkan intinya. Kemudian menurut Ibnu Abidin, apabila salah satu dari dua orang yang bermitra dalam kepemilikan suatu bangunan menjual porsinya kepada pihak lain, maka hukumnya tidak boleh. Sedangkan jika menjual porsinya tersebut kepada syariknya, maka hukumnya boleh. Nah, jadi ketika bersyirkah kemudian menjual porsi tersebut kepada pihak lain itu di luar pihak yang melakukan perjanjian gitu ya. Misalkan si A dan si B berjanji, kemudian si A mau menjualnya kepada si C. Nah, ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalnya mau menjualnya kepada pihak B gitu ya, di mana pihak B ini salah satu syarik dalam akad tersebut, maka hal tersebut diperbolehkan gitu. Jadi Ibnu Abidin dalam hal ini juga memperbolehkan adanya akad musyarakah mutanakisah. Nah, ini adalah skema musyarakah mutanakisah yang biasanya dilakukan di perbankan syariah ya. Jadi akad musyarakah mutanakisah ini biasanya ada dalam produk pembiayaan rumah ya. Pembiayaan rumah syariah, KPR syariah. Atau pembiayaan rumah secara syariah menggunakan akad musyarakah mutanakisah. Nah, di mana dalam hal ini bank dan nasabah pada awalnya biasanya nasabah terlebih dahulu gitu ya. Dia melakukan pemilihan rumah dan mengidentifikasi kira-kira dia ingin memiliki rumah yang mana gitu. Kemudian dia melakukan pengajuan akad musyarakah mutanakisah ke perbankan gitu. Nah, kemudian misalnya disetujui oleh perbankan gitu ya. Nah, karena akadnya musyarakah mutanakisah, maka kedua belah pihak antara bank dan nasabah perlu berkontribusi menyertakan modal atau hisah tadi ya, di mana nasabah berkontribusi modalnya berupa uang 20 juta dan bank berkontribusi modal berupa uang 80 juta sehingga dibelilah rumah seharga 100 juta oleh nasabah dan bank tersebut. Karena akadnya musyarakah mutanakisah, maka di awal bank dan nasabah sudah ada perjanjian kalau nantinya rumah ini akan dijual oleh bank kepada nasabah dan nasabah akan membeli rumah ini gitu ya, yang akhirnya pada akhir akad nasabah akan 100% memiliki rumah ini. Nah, oleh karenanya nasabah membayar kepemilikan atas rumah yang masih dimiliki oleh bank sebesar 500.000 per bulan gitu ya, atau membayar sewa bulanan 500.000 gitu ya secara berangsur, sehingga kalau misalnya sudah terpenuhi 100% dari kepemilikan bank ini sudah 100% dibeli oleh nasabah, maka rumah ini pun akan menjadi 100% menjadi milik nasabah. Nah, kemudian dalam fatwa tadi jadi ada fatwa lagi ya. Jadi tadi ada fatwa musyarakah khusus dan ini adalah ada fatwa lagi yang diluncurkan oleh DSN MUI khusus mengatur tentang musyarakah mutanakisah, yaitu fatwa DSN MUI nomor 73/DSN MUI /11/2018 tentang musyarakah mutanakisah. Jadi di sana diatur bahwasannya aset daripada MMQ ini dapat diijarahkan kepada syarik atau pihak lain. Jadi ketika dua pihak ini bersyirkah musyarakah mutanakisah, nah asetnya atau objeknya atau barangnya boleh diijarahkan, disewakan kepada pihak lain sehingga menghasilkan fee atau ujroh atau atas barang tersebut. Nah, kemudian apabila aset musyarakah menjadi objek ijarah, maka nasabah dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujroh yang disepakati. Jadi antara nasabah dan perbankan, misalnya dia menggunakan akad musyarakah mutanakisah untuk suatu rumah. Nah, rumah ini boleh disewakan kepada siapa? Boleh kepada pihak lain dan boleh kepada nasabah itu sendiri ya, nasabah yang sebagai syarik tadi.
Nah, ketika disewakan kepada nasabah itu sendiri, maka harus ditentukan berapa nilai ujroh yang harus dibayar oleh nasabah kepada pihak perbankan. Nah, ini secara detail diatur secara khusus dalam Fatwa DSN MUI tentang musyarakah mutanakisah tadi. Yang pertama, aset musyarakah mutanakisah dapat dicerokan kepada syarik atau pihak lain ya. Kemudian yang kedua, apabila aset musyarakah menjadi objek ijaroh, maka syarik atau nasabah dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujroh yang disepakati. Nah, yang ketiga, keuntungan yang diperoleh dari ujroh tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik. Jadi harus disepakati keuntungannya. Jadi kalau tadi rumah ya kemudian rumahnya disewakan, nah keuntungannya harus disepakati berapa nih? Berapa biasanya ya kalau misalnya antara nasabah dengan perbankan melakukan akad musyarakah mutanakisah dan rumahnya disewakan kembali, biasanya itu berupa misalnya apartemen gitu ya, atau berupa kontrakan gitu dan lain sebagainya. Tapi kalau rumah biasa gitu, berupa rumah biasa itu biasanya diijarohkan atau disewakan kepada nasabahnya gitu. Nah, hal tersebut diperbolehkan sesuai fatwa DSN ini yang penting disepakati berapa keuntungan yang harus dibagi dua antara nasabah dan perbankan. Nah, kemudian yang keempat, kadar atau ukuran bagian atau porsi kepemilikan aset musyarakah atau musyarakah syari dalam hal ini adalah lembaga keuangan syariah yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik nasabah harus jelas dan disepakati dalam akad. Jadi semakin nasabah ini semakin banyak membayar ya atau mencicil kepemilikan aset, maka kepemilikan aset syarik dalam hal ini LKS juga akan semakin berkurang gitu ya. Dan itu harus disepakati, misalkan pada bulanan ya, misalnya angsurannya bulanan. Nah, pada bulan ke-1 berapa berkurangnya dalam jumlah rupiahnya gitu. Kemudian pada bulan kedua berapa rupiah berkurangnya gitu dan seterusnya. Misalnya dalam jangka waktu dalam tempo 10 tahun misalnya. Kemudian biaya perolehan aset musyarakah menjadi beban bersama, sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli. Jadi kalau misal ada beban dalam hal peralihan kepemilikan dari LKS ke nasabah, maka akan ditanggung oleh pembeli. Nah, ini adalah skemanya. Skema di mana musyarakah mutanakisah digabungkan dengan ijaroh ya, yang sudah kita bahas tadi. Nah, pertama nasabah mengajukan perjanjian pembiayaan musyarakah mutanakisah dengan bank syariah. Kemudian keduanya memberikan porsi modal atau hisah ya antara nasabah dan bank syariah ini memberikan porsi modal. Kemudian setelah itu maka dibelilah aset MMQ ya, contohnya adalah rumah. Contohnya dalam hal ini adalah rumah. Kemudian penyewaan aset MMQ oleh nasabah selaku konsumen penyewa berdasarkan prinsip ijaroh. Nah, kemudian rumah tadi disewa gitu ya, aset MMQ tadi berupa rumah disewa oleh nasabah selaku konsumen penyewa berdasarkan prinsip ijarah. Jadi satu orang nasabah ini dalam hal ini menjadi dua fungsi nih. Yang pertama adalah sebagai syarik yang sama-sama bersirkah gitu ya, menggunakan akad musyarakah mutanakisah. Kemudian yang kedua dia juga berfungsi sebagai penyewa ya, penyewa daripada aset musyarakah mutanakisah. Nah, kemudian nasabah tadi membayar uang ya, membayar uang kepada perbankan gitu. Dan membayar uang kepada perbankan sebagai bentuk pembelian daripada musyarakah mutanakisah, daripada aset musyarakah mutanakisah. Nah, selain itu
gitu ya. Selain membayar pembayaran uang daripada pembelian musyarakah mutanakisah, karena musyarakah mutanakisah ini kan syirkah yang diakhiri dengan jual beli gitu ya. Selain membayar itu, membayar juga pendapatan bagi hasil gitu atas rumah yang diijarahkan. Jadi fee kepada bank juga dibayarkan. Jadi yang dibayarkan itu yang pertama angsuran hisah, dan yang kedua adalah ujroh atau bagi hasilnya ya. Ujroh daripada akad ijarah yang ia pergunakan gitu. Kemudian pada akhirnya pengambilan porsi akan terjadi pengambilan porsi atau hisah bank syariah oleh nasabah selaku mitra atau syarik secara bertahap gitu. Jadi pada akhirnya rumah ini akan dimiliki oleh nasabah secara 100% karena dia sudah bertahap melakukan pembayaran ya, melakukan pembayaran bagi hasil atas rumah yang sudah dia ijarahkan kepada nasabah sendiri. Baik, teman-teman, cukup sekian materi dari saya untuk pertemuan ketiga ini. Silakan teman-teman memberikan pertanyaan jika ada di kolom komentar dan akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya yang terjadi, ya, mau tidak mau, karena pemerintah sudah memberikan